Opini hukum. Meja putih Saiyo, mengembalikan ruh keadilan di luar meja hijau. Jangan ke meja hijau sebelum ke meja putih, dan jika meja hijau tidak memuaskan, datanglah ke meja putih. Di tengah meningkatnya sengketa hukum di masyarakat, khususnya perkara pertanahan dan konflik sosial, pengadilan kerap dijadikan satu-satunya jalan penyelesaian. Meja hijau menjadi simbol harapan, seolah-olah setiap persoalan akan menemukan ujungnya di sana. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua perkara yang diputus di pengadilan benar-benar selesai. Banyak putusan yang secara hukum telah berkekuatan tetap, tetapi secara sosial masih menyisakan konflik. Hubungan keluarga retak, kaum terpecah, dan masyarakat terbelah. Dalam kondisi seperti ini, hukum memang memberikan kepastian, tetapi belum tentu menghadirkan keadilan yang utuh. Persoalan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Hukum positif bekerja berdasarkan prosedur, alat bukti, dan norma tertulis. Sementara itu, masyarakat hidup dalam nilai-nilai yang lebih luas, adat, moral, dan rasa keadilan yang tidak selalu dapat direduksi ke dalam dokumen hukum. Disinilah gagasan meja putih Saiyo menjadi relevan dan mendesak untuk dikembangkan. Meja putih Saiyo menawarkan pendekatan advokasi yang menempatkan keadilan tidak semata sebagai hasil putusan, tetapi sebagai proses pencarian kebenaran yang melibatkan semua pihak secara jujur dan terbuka. Berbeda dengan meja hijau yang berorientasi pada menang atau kalah, meja putih berorientasi pada kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Moto yang diusung, "Jangan ke meja hijau sebelum ke meja putih," sesungguhnya merupakan kritik terhadap kecenderungan masyarakat yang terlalu cepat membawa sengketa ke ranah litigasi. Padahal, banyak konflik dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yang justru lebih sesuai dengan karakter sosial masyarakat Indonesia. Dalam kerangka hukum nasional, penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah mendapatkan legitimasi melalui berbagai instrumen hukum, termasuk mekanisme alternatif dispute resolution (ADR) seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Jalur ini tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga membuka ruang dialog yang lebih manusiawi. Namun, meja putih Saiyo melangkah lebih jauh dari sekadar ADR formal. Ia mengintegrasikan nilai-nilai lokal melalui pembentukan Mahkamah Hukum Adat sebagai bagian dari advokasi hukum berbasis masyarakat. Mahkamah Hukum Adat dalam kerangka Saiyo bukanlah lembaga peradilan negara, melainkan forum moral dan sosial yang berhimpun dari unsur Ninik Mamak, tokoh adat, cendekiawan, praktisi hukum yang berintegritas. Forum ini berfungsi sebagai ruang kolektif untuk menilai kebenaran secara adat, menyelesaikan sengketa berbasis musyawarah, memberikan legitimasi sosial terhadap hasil kesepakatan. Dalam konteks ini, Mahkamah Hukum Adat menjadi pelengkap, bahkan dalam banyak kasus, menjadi penentu utama, dalam penyelesaian konflik yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas oleh hukum formal. Pendekatan ini mempertegas bahwa hukum yang hidup di masyarakat tidak boleh diabaikan. Ketika hukum negara berbicara melalui putusan, hukum adat berbicara melalui penerimaan sosial. Dan keadilan sejati hanya lahir ketika keduanya berjalan seiring. Moto kedua, jika meja hijau tidak memuaskan, datanglah ke meja putih, menunjukkan keberanian untuk mengakui bahwa putusan pengadilan bukanlah akhir dari segalanya. Dalam banyak kasus, putusan justru membuka babak baru konflik karena tidak menyentuh akar persoalan. Disinilah peran meja putih Saiyo menjadi sangat strategis, membuka kembali ruang dialog pasca putusan, memfasilitasi rekonsiliasi, dan mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat konflik hukum. Lebih dari itu, meja putih Saiyo juga merupakan bentuk perlawanan terhadap praktik-praktik tidak sehat dalam penegakan hukum, seperti manipulasi bukti, permainan perkara, dan intervensi kepentingan. Dengan menempatkan kejujuran sebagai fondasi utama, pendekatan ini berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa. Tentu saja, implementasi pendekatan ini tidak tanpa tantangan. Ego para pihak, kepentingan ekonomi, dan rendahnya kepercayaan seringkali menjadi penghambat. Namun, justru dalam kondisi seperti inilah dibutuhkan kepemimpinan moral dan integritas dari para pelaku advokasi. Pada akhirnya, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, apakah tujuan hukum semata-mata untuk memenangkan perkara, atau untuk menciptakan keadilan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat? Jika jawabannya adalah keadilan yang hidup,
maka pendekatan non-litigasi dan penguatan Mahkamah Hukum Adat dalam kerangka meja putih Saiyo bukan lagi pilihan alternatif, melainkan kebutuhan mendesak. Karena hukum yang baik bukan hanya yang mampu memutus, tetapi juga yang mampu mendamaikan, memulihkan, dan menyatukan kembali. Oleh Amri, SH, Senior Advokat, Koordinator Advokasi Hukum Saiyo, Lembaga Sosial Meja Putih Saiyo.